Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggar Perdinata Kusvianti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saat ini saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pasir. Dalam kesempatan ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan model pembelajaran diferensiasi based learning dengan materi khutbah nikah di kelas 11.1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi itu luar biasa. Semangat Allah. Alhamdulillah, masih semangat ya. Ya. Pesan dulu ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Asrul baru Mundaulai. Hadir Ustaz. Barik Li Fahman. Akia Yaritsa Faradisa. Hadir. Vina Niswatul Jannah. Oke. Hadir semua ya. Ya sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masih ingat pelajaran minggu lalu yang kita pelajari materi apa? Tentang apa? Kalian sudah melaksanakan praktek akad nikah pada waktu minggu lalu. Di situ rukun nikah itu harus ada siapa saja? Pemulu atau wali nikah. Terus kemudian saksi, harus ada terus ada mempelai pria dan juga wanita. Kasus yang kemarin yang saya tampilkan adalah pernikahan yang tidak sah. Karena apa? Karena mempelainya laki-laki itu ternyata adalah seorang perempuan. Jadi selain memenuhi rukunnya juga harus memenuhi syaratnya. Mempelai laki-laki juga harus ya laki-laki, perempuan juga harus perempuan asli. Dalam rangkaian prosesi akad nikah, sebelum dilakukan akad nikah itu biasanya dilakukan khutbah nikah. Kalian pernah menyaksikan enggak akad nikah? Pernah ya. Ada khutbah nikahnya enggak? Enggak ada. Ada. Ya, dibacain sebelum prosesi akad nikah. Yang menjadi pertanyaan adalah kalian pernah mendengar khutbah nikah ketika akad pernikahan? Ketika akad nikah dilakukan? Pernah ya. Nah, khutbah nikah itu biasanya dilakukan sebelum dilaksanakan akad nikah. Kalian pernah juga ketika menghadiri walimah mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh seorang ustadz atau dai atau pendakwah begitu? Pernah juga enggak? Nah, bedanya apa khutbah nikah sama nasihat pernikahan? Beda atau sama? Beda. Bedanya apa? Beda atau sama? Nah, bingung kan? Bingung. Nah, kalau bingung makanya kita harus mempelajarinya hari ini. Apa sih yang membedakan antara khutbah nikah dan juga nasihat pernikahan? Kalian sudah belajar agama, sudah belajar fikih, sudah sekolah di Man IC. Suatu saat kalian harus punya skill yang bisa kalian lakukan ketika sudah lulus dari sini. Misalkan menjadi penceramah, diundang menjadi nasihat penceramah memberikan nasihat pernikahan atau menjadi walinya siapa seperti itu. Jadi menyampaikan khutbah nikah atau nasihat pernikahan. Materi yang akan kita pelajari adalah khutbah nikah dan nasihat pernikahan.
Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi ini adalah peserta didik dapat menganalisis ketentuan khutbah nikah serta hukumnya dalam rangkaian tata cara pernikahan sehingga dapat menyajikan praktik pernikahan yang sebaik mungkin. Sebenarnya kalau akad saja sudah sah, tapi bagaimana baiknya akad nikah itu dilaksanakan sebaik mungkin. Nah, ini salah satunya adalah dengan melaksanakan khutbah nikah. Silahkan diperhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama as-sibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ananda calon mempelai berdua. Pagi ini adalah pagi yang bersejarah bagi kalian berdua. Dengan izin Allah, ridho kedua orang tua, dan insya Allah dukungan doa dari semua yang hadir pada kesempatan ini, kalian akan melaksanakan sebuah perjanjian yang istimewa, sebuah perjanjian yang suci dan mulia, yaitu akad nikah. Islam menempatkan nikah sebagai sesuatu yang agung dan mulia, karena nikah adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para nabi Rasulullah yang terdahulu. Nabi sendiri menyatakan itu tadi video yang pertama. Selanjutnya silahkan perhatikan video yang kedua. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluarga. Apa maksudnya Ustaz? Di sini maksudnya belajar jadi suami yang baik sekali. Tolong catat ini, ada 5 kebiasaan suami yang berpahala besar. Ada berapa? Ada berapa? 1, memuji istrinya. Ada 2 hal yang harus kita pahami tentang pernikahan. Yang pertama, nikah itu ibadah yang paling lama. Nikah itu ibadah yang paling. Setelah memperhatikan video tadi, kira-kira 2 video tadi sama atau berbeda? Yang pertama apa perbedaannya? Yang pertama apa itu kira-kira? Yang pertama apa? Khutbah nikah. Terus yang kedua, video yang kedua, nasihat pernikahan. Itu sama-sama memberikan apa ya? Sama-sama berceramah, sama-sama menyampaikan, berdakwah. Bedanya apa? Atau kira-kira hukumnya sama atau tidak? Kalau khutbah itu pas ijab kabul. Sebelum ijab kabul. Nah, terus kalau yang ini nasihat pernikahan? Pas acara pernikahannya. Ketika selesai acara akad nikahnya. Oke. Jadi nanti akan kalian bahas perbedaannya secara detail itu seperti apa, kemudian rukun khutbahnya itu siapa yang menyampaikan, rukunnya apa, terus kemudian hukumnya seperti apa. Nah, kalau khutbah nikah itu dilaksanakan sebelum akad nikah, apakah merupakan suatu kewajiban, atau hanya sunnah, atau hanya mubah? Nah, nanti itu adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, setelah tahu hukumnya, kemudian kalian harus mempraktekkan khutbah nikah dan juga nasihat pernikahan.
Pertanyaan mendasar dalam pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama adalah apakah khutbah nikah dan nasihat pernikahan itu sama? Yang kedua, bagaimana ketentuan pelaksanaan khutbah nikah? Seperti apa pelaksanaannya? Nah, rukunnya apa saja? Siapa yang harus melakukan? Kemudian tata caranya bagaimana? Endingnya kalian bisa mempraktekkan khutbah nikah dengan baik dan benar. Lebih bagus lagi kalau kalian sudah keluar dari IC, nanti kalian dipanggil untuk menyampaikan khutbah nikah atau nasihat pernikahan. Berarti berhasil belajarnya di MAN IC ini. Pembelajaran hari ini akan kita laksanakan dengan model berbasis proyek. Jadi kalian harus menyajikan sebuah proyek yang akan kalian susun berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi yang pertama, langkahnya nanti kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian. Yang kedua adalah membuat proyek, tag khutbah nikah dengan produk yang berbeda sesuai dengan minat dan kesepakatan kelompok masing-masing. Nah, misalkan kalian yang suka dengan gerak, atau kalian suka praktek, atau kalian yang memiliki gaya belajar kinestetik, kalian bisa mempraktekkan khutbah nikah. Atau kalian yang gaya belajarnya ini biasanya audiovisual, biasanya sering mengamati, sering senang membaca, lebih paham dengan cara seperti itu, kalian boleh membuat artikel. Jadi terserah kalian pengennya produk apa, sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian masing-masing. Ya. Ya. Jadi untuk pembagian kelompoknya ada berapa kelompok, Ustazah? Nanti ada 2 kelompok. Oke. Kita bagi kelompok ya. Untuk yang ikhwan 1 kelompok berada di sini. Kelompok 1 ya. Untuk akhwat 1 kelompok berada di sini ya. Berada di sini, kursinya ditaruh di sini supaya nanti berkelompok. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silahkan berdiri, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Ini langsung bergabung aja di sini. Kursinya bawa sini. Silahkan dibuka laptopnya. Dibuka classroomnya. Sudah buka classroom ya? Nah, di situ ada apa saja ketentuan khutbah nikah. Pengertiannya apa khutbah nikah? Coba dilihat. Khutbah nikah adalah bagian penting dari proses pernikahan yang disampaikan dalam bentuk pidato atau cara mengikat oleh seorang ulama, wali nikah, atau pemimpin agama di hadapan pasangan sebelum ijab kabul. Para hadirin yang menjadi saksi bahwa pasangan tersebut akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Kalau hukum khutbah nikah sudah ketemu belum? Sudah. Hukumnya apa hukumnya? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kalau nasihat pernikahan hukumnya apa? Mubah. Mubah. Oke, coba dijelaskan nih hukum khutbah nikah seperti apa? Dalam agama Islam, khutbah nikah memiliki kedudukan penting dan diakui sebagai bagian integral dari upacara pernikahan. Karena bukan hanya sekedar tradisi atau formalitas belaka, melainkan memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Oke, hukumnya adalah sunnah. Sudah disimak videonya? Sudah. Oke. Sudah bisa menyimpulkan materi yang saya berikan? Sudah. Jadi apa hukum dari khutbah nikah? Kalau hukum dari khutbah nikah, Ustazah, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena Terus? memang ada hukum syariat Islamnya dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau hukum nasihat pernikahan itu hukumnya mubah, Ustazah. Mubah. Boleh dilakukan, tapi boleh juga tidak dilakukan. Oke. Dilakukan itu tergantung sesuai dengan kebutuhan. Jika memang diperlukan maka dilakukan. Misalkan seperti pengantinnya orang awam gitu Ya. Kiranya butuh siraman rohani gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ya. Ustazah memiliki
lembar kerja yang akan dibagikan kepada kelompok masing-masing. Nanti kalian harus mengisinya sesuai dengan instruksi. Nah, instruksinya yang pertama adalah kalian jawab pertanyaannya. Misalkan yang pertanyaannya adalah bagaimana ketentuan dari khutbah nikah dan nasihat pernikahan. Itu sudah ada di sini ya. Terus kemudian yang kedua, sesuai dengan minat kalian. Misalkan yang ini minatnya praktek, berarti nanti kalian membuat produk praktek. Kalau yang sini misalkan minatnya buat apa? Artikel. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kalian mampu atau kalian inginkan atau kalian cenderungnya kemana. Jadi bebas ya, produknya bebas apa yang kalian sepakati dalam kelompok. Bisa dipahami ya? Ini lembar kerja yang harus diisi. Ini untuk kelompok sini. Silahkan diisi. Oke. Silahkan berdiskusi. Nah, silahkan didiskusikan. Kesini kalau supaya jelas. Aku aja nanti. Bisa ditulis dulu. Oh iya. Ya, tulis dulu. Aku yang buat teksnya, kamu yang praktek. Saudara, Ya. kelompok kami sudah setuju untuk praktek saja. Oh, praktek aja. Iya, saudara. Oke. Siapa kira-kira yang praktek? Hairul. Oke. Hairul bisa ya, setuju ya? Oke. Silakan ditulis dulu. Siapa yang akan mempraktekkan khutbah nikah? Terus kemudian khutbah nikahnya teksnya seperti apa? Jadi yang buat teksnya siapa? Saya Ustaz yang buat teksnya. Silakan boleh boleh mencari dari internet atau Kita kerjain bareng-bareng. dari internet atau bisa juga dari materi yang sudah saya bagikan dari video itu. Gambarannya seperti itu. Ya. Gak apa-apa, simpel gak apa-apa. Yang penting kalian tahu bagian-bagiannya, mana yang nggak boleh terlewatkan. Kalau artikel dibikin sebaik mungkin. Jadi begini, kalau kalian membuat artikel, kalian bikin artikel yang memuat tentang ketentuan khutbah nikah. Misalkan hukumnya, pengertiannya seperti apa. Kemudian hukumnya seperti apa. Kalau hukumnya berarti kalian cari sumber-sumbernya. Berdasarkan hadis ini, atau berdasarkan ini dan lain sebagainya. Atau referensinya dari buku ini kalian cantumkan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalian membuat teks khutbah. Tapi kalian tidak perlu mempraktekannya seperti yang kelompok sebelah. Kalian hanya perlu nanti menggarisbawahi bagian-bagiannya. Misalkan ini bagian salam pembuka, kemudian muqaddimah, kemudian isi, kemudian penutup. Jadi dalam teks khutbah itu kalian tentukan mana bagian-bagiannya. Nah, jadi khutbah itu kan ada rukun-rukunnya. Nah, itu kalian tentukan. Ini termasuk apa, ini termasuk apa, gitu ya. Bisa dipahami ya? Dibikin sebaik mungkin. Boleh kalian buka internet, dimaksimalkan laptopnya dan juga jaringannya. Oke, silahkan dilanjutkan. Kelompok 2, Ya, Ustaz. ada kesulitan enggak? Mau nanya aja Ustaz. Ini kira-kira sudah betul apa belum? Oke, kita lihat dulu ya. Ini sudah ada salam. Kemudian segala puji bagi Allah, berarti ini apa? Membaca pujian. Kemudian yang kedua ini bagian apa ini? Sholawat. Terus kemudian ini isinya. Iya. Ya, oke. Oke, sudah bagus. Nah, kalau memang sudah jadi, nanti latihan dulu. Ya. Hairil, latihan dulu nanti supaya prakteknya maksimal. Kelompok 1 sudah siap? Sudah jadi artikelnya? Sudah. Oke, sudah. Kalau kelompok 2 gimana? Sudah ya. Yang khutbah siap? Teksnya juga sudah siap. Oke. Untuk supaya kalian lebih semangat, kita ice breaking dulu ya sebelum kalian melakukan presentasi. Kita ice breaking dulu supaya lebih fresh, lebih fokus juga. Nah, jadi begini. Aturannya adalah ini namanya ganjil genap. Jadi nanti kalian berpasang-pasang dengan temannya. Nah, tentukan pasangan kalian.
Kalau sudah dapat pasangan, nanti kalian tentukan siapa yang menjadi ganjil, siapa yang jadi genap. Oke, gitu ya. Selanjutnya, kalau kalian sudah menentukan, ketika ustazah menyebutkan kata ganjil, maka yang ganjil harus merebut tangan temannya. Nah, kalau ustazah menyebutkan kata genap, maka yang genap harus merebut tangan temannya. Jadi nanti yang tangannya tertangkap itu yang kurang konsentrasi. Oke, siap? Nah, silakan berdiri dulu. Apa yang satu sini menemani saya melihat siapa temennya yang tertangkap. Sini ya. Nah, perhatikan, konsentrasi. Bentar, saya kalau bilang konsentrasi, jawabannya konsentrasi, dimulai. Oke, ulang ya. Sudah siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jangan jabat tangan dulu. Nah, perhatikan. Ganjil. Oh, jadi Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Ganjil. Dapat. Siapa yang dapat? Ayo, masih banyak yang belum konsentrasi. Nah, yang kedua, konsentrasi ya. Ganjil. Nah, mana lagi? Nah, selanjutnya, ini pakai angka ya. Pakai angka. Kalau angka ganjil berarti ganjil yang nangkap. 21. Sekali lagi. 31 kali 2. Terima kasih. Siapa yang belum pernah tertangkap? Siapa yang belum pernah tertangkap? Siapa? Oke, terima kasih. Oh iya, kamu dulu. Silakan duduk. Sudah fresh lagi ya? Sudah semangat? Masih semangat? Masih. Dimulai dari kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasilnya. Karena kelompok 1 berupa artikel ya. Itu nanti. Sekarang kelompok 2 silahkan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Berupa apa tadi? Praktek khutbah nikah. Nah, kelompok 1 silahkan nanti perhatikan, boleh dikomentari. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairil Hidayat dari kelompok 2. Ingin mempraktekkan hasil kerja keras dan jerih payah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan nikah dan mengharamkan zina. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia lalu menjadikannya berketurunan. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan pergaulan hidup antar sesama maupun keluarga dengan budi pekerti yang luhur. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa pernikahan itu merupakan salah satu sunnah Rasul dan merupakan anjuran agama. Pernikahan
yang disebut dalam Quran sebagai perjanjian agung bukanlah sekedar upacara dalam rangka mengikuti tradisi, bukan semata-mata sarana mendapatkan keturunan, dan apalagi hanya sebagai pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab. Pernikahan adalah surga bagi pasangan yang bertanggung jawab dan melaksanakan amanah. Masing-masing laki-laki dan perempuan secara fitri mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan-kelebihan itu bukan untuk diperbanggakan atau diperdirikan. Kekurangan-kekurangan pun bukan untuk diperejekkan atau dibuat merendahkan. Tapi semua itu merupakan peluang bagi kedua pasangan untuk saling melengkapi. Suami istri hendaklah bersama-sama berjuang membangun kehidupan keluarga mereka dengan akhlak Islam dan menjaga keselamatan istiqomahnya. Dengan demikian akan terwujudlah kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat kelak, insya Allah. Demikian khutbah nikah yang bisa saya sampaikan. Semoga kedua mempelai bisa mendapat barokah, memperoleh kebahagiaan hidup sebagaimana kebahagiaan pada rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah dan rumah tangga Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, silakan dikomentari hasil proyek dari kelompok 2 tadi yang sudah mempraktekkan khutbah nikah di depan. Ya, kira-kira siapa yang mau komentar? Oke, Arina. Kalau menurut saya khutbahnya itu udah cukup bagus Ustazah, soalnya intonasi suaranya bagus, cara penyampaiannya bagus. Cuman Ustazah ada yang kurang. Kurangnya apa kira-kira? Yang kurang itu terlalu banyak melihat teks. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya tuh kayak ngeliat teks bentar, baru nanti kayak ngadep ke yang lainnya. Terus sama satu lagi, lebih baik itu berbahasa Arab. Oh, bahasa Arab gitu sebaiknya. Iya. Oke. Silahkan ditanggapi kelompok 2. Yang pertama, terlalu banyak melihat teks. Ya karena memang waktunya mepet. Oke, nggak apa. Yang penting kalian sudah bisa menghasilkan produk ini, hasil karya kalian, dan juga bisa mempraktekannya dengan maksimal. Selanjutnya kelompok 1, silahkan dipresentasikan hasil proyeknya ke depan. Siapa yang akan mewakili? Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Elvira, Halida, Nadia, Dewi, dan Raisa, dan Dika. Nah, lalu ini hasil diskusi kami. Yang pertama, khutbah nikah dilaksanakan sebelum akad nikah. Yang kedua, hukum khutbah nikah adalah sunnah. Yang ketiga, khutbah nikah dan nasihat pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Nasihat pernikahan tidak saja dilaksanakan setelah akad nikah atau saat pelaksanaan walimah. Dan yang keempat, hukum nasihat pernikahan adalah mutlak atau boleh jika memang diperlukan. Nah, untuk produk yang kami buat ini, kami membuat sebuah artikel, bisa dilihat di Google Classroom. Oh, sudah dikirim tadi? Sudah. Oke, bisa dilihat ya? Silakan nanti untuk mengomentari, dibuka dulu hasil artikel dari kelompok yang sedang maju. Sudah cukup? Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan dikomentari, artikelnya sudah dibuka tadi ya? Sudah. Jadi gimana? Menurut kalian artikel yang dibuat oleh kelompok yang akhwat gimana? Ada kekurangan enggak? Sudah bagus belum? Kalau dari yang saya lihat, Ustazah, artikel ini udah sangat bagus Ustazah dan sesuai dari apa yang materi yang Ustazah sampaikan. Tetapi mungkin ada sedikit beberapa cross check tentang tata bahasanya aja sih Ustazah. Ya agar sesuai dengan EYD ataupun bahasa baku ini. Oh, jadi penulisan cara bahasanya mungkin ya. Iya, betul. Oke. Itu ya, kelompok akhwat
mungkin diperhatikan lagi penulisannya dari kata baku atau mungkin huruf besar kecilnya dari EYD-nya gitu ya. Karena untuk menulis artikel itu memang Cukup sulit. cukup sulit tapi sangat bermanfaat. Terima kasih ya. Nah, dari hasil proyek yang sudah kalian presentasikan tadi sudah sangat bagus sebenarnya ya. Cuma ada beberapa yang perlu diperbaiki. Misalkan seperti yang tadi praktek khutbah nikahnya, mungkin kalau misalkan persiapannya lebih lama bisa ya nanti lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi kalau misalkan tanpa teks gitu kan. Harapannya nanti suatu saat nanti kalian menjadi pendakwah yang diundang ceramah gitu kan. Nah, kemudian untuk yang kelompok sini ditingkatkan tata cara penulisannya gitu ya, tata cara penulisannya baik itu nanti kalian menulis artikel atau fiksi atau non fiksi gitu ya. Karena memang kalian minatnya di situ ya, minatnya menulis, jadi ya dikembangkan, terus kemudian nanti ditingkatkan lagi. Mari kita simpulkan hasil pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Apa saja kesimpulannya? Coba dari kelompok sini, apa saja kesimpulannya? Pertama tentang khutbah nikah dan nasihat pernikahan adalah dua hal yang berbeda. Kalau khutbah nikah hukumnya apa? Sedangkan nasihat pernikahan hukumnya? Terus kemudian apa lagi? Khutbah nikah dilaksanakan sebelum akad nikah. Sebelum akad nikah itu kalau khutbah nikah. Terus kemudian apa lagi? Kalau nasihat setelah akad nikah. Setelah akad nikah hukumnya apa? Mubah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Oke. Seperti yang biasanya kita lihat ya, kalau kita menghadiri acara walimah biasanya ada yang ceramah, itu namanya adalah nasihat pernikahan. Ustazah memiliki lembar refleksi yang harus kalian isi, yang mana lembar refleksi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang sudah kalian jalani ini tadi. Apakah kalian benar-benar paham atau ada yang belum paham? Silakan dituliskan materi mana yang paling paham, materi mana yang sulit untuk dipahami. Silahkan diisi masing-masing ya. Silahkan diisi sesuai dengan yang kalian belum pahami yang mana, yang sudah dipahami yang mana. Ya, silahkan ditulis. Nomor 2 susah betul. Iya. Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan lembar refleksinya. Terima kasih. Untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, silahkan membuka laptopnya di Classroom. Ustazah sudah membagikan link untuk ujian atau asesmen formatifnya. Silahkan dibuka, silahkan dijawab sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Jangan nyontek ya. Sudah. Ya. Materinya sesuai dengan yang saya sampaikan kan? Iya, semuanya di situ. Ayo. Ada kesulitan? Ada soal yang belum dipahami? Saya nambah.
Sudah muncul hasilnya? Berapa nilainya? 100. Ada yang 100? Siapa yang 100? Oh, alhamdulillah banyak ya. Ada juga yang di bawah KKM? Berapa? Nah, kayaknya perlu belajar lagi nih ya. Oke, gak apa-apa. Yang penting nanti semangat belajar terus ya. Pembelajaran berbasis proyek kita hari ini sudah selesai dengan hasil yang alhamdulillah kalian mendapatkan nilai yang hasil belajar yang bagus. Nah, rangkaian pembelajaran kita yang dari awal tentang meminang, kemudian akad nikah, terus kemudian yang terakhir ini adalah tentang praktek khutbah nikah atau nasihat pernikahan, itu sudah kita lalui bersama dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang terus meningkat. Nah, maksimal dan terus meningkat. Nah, untuk materi kita minggu depan yang akan kita pelajari adalah materi tentang putusnya perkawinan. Nah, putusnya perkawinan itu ada macam-macam. Ini gambaran aja nih. Misalkan ada talak, kemudian ada hulu, kemudian ada juga fasa. Nah, sudah pernah mendengar belum? Nah, nanti akan kita pelajari pada minggu depan. Semoga apa yang sudah kita pelajari dan yang sudah Ustazah sampaikan berkah, manfaat untuk diamalkan. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih.